situasi politik yang memanas menjelang pilpres, ada tiga paslon. Nah, menurut kita ngambil dari sisi lainnya ya, secara supranatural, para leluhur di baik di tanah Jawa dan di seluruh Indonesia ini itu lebih seperti apa sih Nyai untuk melihat tiga paslon? Kalau untuk melihat dari leluhur ya, kalau saya melihat dari pandangan leluhur, kayaknya sih ini nih mereka akan mengambil orang yang lebih tua. Lebih berpengalaman intinya. Ya. Karena terkait sumpahkah atau bagaimana? Kalau terkait sumpah sih tidak, tapi energi yang untuk dihadapi di tahun 2024, 2025, 2026, 2027 sampai 2028 itu adalah energi orang yang harus tua. Artinya bisa dibilang yang sepuh lah. Sepuh gitu. Nah, ada pesan tersendiri nggak sih maksudnya dari leluhur, mungkin Nyai mendapat bisikan atau apa tentang kedepannya harus seperti apa kepada pemimpin negeri ini? Oke, kalau untuk leluhur kita ya tidak pernah sampai ada memberi untuk pemimpin atau apa itu tidak. Cuman setiap kali saya bertanya dengan leluhur ini kira-kira nanti akan naik nih siapa sih, kan banyak orang juga yang bertanya dengan saya, tapi leluhur saya selalu mengatakan bahwa ini yang akan naik adalah orang yang sepuh, yang agak sedikit sepuh umurnya. Sedikit sepuh ya, berarti yang saya lihat kalau sedikit sepuh berarti kan eselon 2. Iya, betul. Gitu. Tapi selain sepuh juga kan di wakilnya ini sangat muda sekali nih. Nah, ini yang banyak jadi pergunjingan. Ya. Nah, ini dari Nyai sendiri maksudnya pernah berkomunikasi dengan leluhur gitu. Apakah ini juga akan menjadi satu batu sandungan ataukah mungkin ini akan malah membuat ini lebih? Oke, kalau leluhur saya melihat pasangannya kan lebih muda. Tapi jawaban leluhur saya, karena ini kan orang yang lebih sepuh. Orang sepuh itu kan pasti bisa membimbing yang lebih muda. Jadi mau energi yang muda ini ambisiusnya atau rasa emosinya apanya, yang sepuh ini akan bisa ngemong. Nah, jadi jawaban saya perjalanan untuk tahun 2024 ini, jawaban saya sih cocok aja. Kenapa? Ini kan yang sepuh sama yang muda kan kayak gitu. Namanya anak muda ini kan pasti ada ambisi emosinya atau perasaan yang lebih menggebu-gebu. Tapi kan kalau digabungin dengan yang sepuh kan sedikit banyak kan energi yang tua ini, ya energi yang anak muda ini pasti akan terkendali oleh yang sepuh seperti itu. Tapi menurut pandangan supranatural sendiri, apakah yang sepuh ini akan bisa mempersatukan seluruh kalangan atau di seluruh Indonesia ini? Jawaban saya ya, kalau saya menerawang, yang sepuh ini akan bisa membuat semua orang itu bisa menjadi bersatu kembali. Itu yang saya lihat. Dan akan ada perubahankah bagi Indonesia? Jawaban saya akan ada perubahan untuk Indonesia, karena kan dia juga melanjut pekerjaan yang sudah kan seperti itu. Hanya terakhir dari pandangan supranatural sendiri, di tahun 2024 nanti ketika adanya pemilihan, apakah ini akan berlangsung damai atau akan kembali kisruh? Mungkin ini akan kembali kisruh seperti di tahun 2019. Ya, kan untuk kemarin lumayan kisruh sama. Ini sama. Ya, tapi karena saling bergesekan. Tapi tidak sampai anarkis atau gimana? Enggak sih, enggak akan anarkis. Tapi ada yang tidak bisa menerima dengan kekalahan seperti itu. Terakhir, untuk pesannya sendiri, maksudnya bagi para pemimpin yang nantinya akan menjabat, kira-kira apa ya? Saya hanya menitip pesan seperti ini. Buatlah Indonesia bisa lebih maju. Ingat, banyak masyarakat Indonesia itu yang masih susah, kehidupannya masih susah, ekonominya masih susah. Bagaimana caranya pemerintah yang menjabat itu nanti untuk memajukan masyarakat yang yang lagi susah, yang kelas bawah ini bisa naik
menjadi ke kelas menengah kan seperti itu. Hmm. Dan juga jangan lupa nih pendidikan, kesehatan, apalagi kesehatan ya buat Indonesia, apalagi buat orang-orang yang kelas bawah kan, Iya. mereka butuh banget kesehatan sebenarnya, sekolahnya juga kan seperti itu. Bagaimana caranya memajukan Indonesia ini bisa lebih baik lagi ke depan, bisa lebih bagus lagi, terutamanya mensejahterakan masyarakat Indonesia.